friends. Suku Raute merupakan suku nomaden terakhir Nepal. Mereka tinggal di hutan lebat Girikat di distrik Surkhet. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat yang berfungsi sebagai tempat berlindung sementara. Seiring urbanisasi melanda Nepal, komunitas kecil yang terisolasi ini tetap berpegang teguh pada tradisi kunonya. Namun, jumlah mereka menyusut dengan cepat, yang tentunya berdampak pada cara hidup unik mereka. Duh, kasihan banget ya fans. Yuk kita telusur lebih jauh tentang suku Raute biar kamu makin paham. Katanya sih di suku ini nggak boleh ke sekolah fans. Duh, makin kasihan aja ya. Jadi tonton video ini sampai selesai ya fans. Selamat datang di channel Masirin Tamsri. Mimin akan kasih info fakta unik, tradisi, budaya, sejarah, suku, cerita misteri atau horor, bahkan jejak kasus yang ada di belahan dunia ini fans, yang layak kamu ketahui. Nah, buat kamu cukup dukung dengan subscribe channel Mimin biar makin berkembang. Dan selalu tonton video Mimin sampai selesai ya fans. Yuk, kita lanjut ke suku Raute. Selama beberapa generasi, suku Raute telah mengikuti pola migrasi musiman. Mereka turun ke dataran rendah saat musim dingin, lalu kembali ke perbukitan ketika musim panas tiba. Berbeda dengan kelompok adat lainnya, suku Raute dengan teguh menolak pertanian, menetap secara permanen, dan pendidikan formal. Kehidupan mereka bergantung pada berburu monyet, mengumpulkan umbi-umbian liar, serta menukarkan barang-barang kayu buatan tangan dengan kebutuhan pokok, seperti beras, peralatan, dan pakaian. Meski demikian, tak lantas semua anggota suku Raute menginginkan kehidupan semacam itu selamanya. Ada kalanya beberapa dari mereka menginginkan perubahan, terutama anggota muda. Mereka ingin memperoleh pendidikan formal hingga fasilitas kesehatan yang layak. Namun, pada akhirnya mereka tak punya pilihan selain mematuhi tetua suku sebagai pemimpin mereka. Eyalah, masih aja ada yang berpikiran udik kayak gitu ya fans? Apa nggak kasihan sama masa depan anak-anak mereka? Pemerintah Nepal secara resmi mengakui Raute sebagai kelompok adat terancam punah. Menurut Sensus Nasional Nepal 2021, populasi mereka tercatat sebanyak 566 orang. Berasa barang langka dong kalau punah? Namun Lembaga Pelayanan Sosial Sosek Nepal, sebuah organisasi yang bekerja dekat dengan komunitas ini, melaporkan bahwa jumlah mereka telah menurun drastis. Selama 6 tahun terakhir, 32 anak telah dilahirkan, tetapi 42 orang, termasuk bayi baru lahir, telah meninggal. Kata Lal Bahadur Khatri, seorang guru sosek yang bekerja dengan komunitas Raute, dikutip laman Al Jazeera. Artinya populasi mereka menurun dan kini hanya tersisa 137 orang. Kesulitan yang dihadapi perempuan Raute. Perempuan memegang peran penting dalam komunitas Raute, mengurus tugas sehari-hari seperti memasak, mengambil air, dan mengumpulkan makanan. Namun, mereka memiliki sedikit pengaruh dalam keputusan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Memindah dari satu tempat ke tempat lain sangat sulit, karena tempat baru berarti lebih banyak pekerjaan, kata Ghazali Sahi, seorang wanita Raute berusia 22 tahun. Di sana tugas perempuan adalah mempersiapkan permukiman baru dan membangun rumah baru. Selain itu, mengambil air dan memasak juga merupakan tanggung jawab perempuan. Namun pindah ke tempat baru adalah tempat tersulit. Ghazali mengatakan, kadang-kadang ia merasa akan lebih bahagia jika ia dilahirkan di luar komunitas Raute di dunia luar. Menurutnya, menjadi wanita Raute sangat sulit karena mereka harus memikul beban berat sepanjang hari. Apa yang laki pada mau kondo ya? Mimin bertanya dengan nada sopan kok. Tak diizinkan sekolah. Ghazali menambahkan, mendapatkan pendidikan akan baik untuk komunitas kami, tetapi kami tidak diizinkan untuk belajar. Generasi yang lebih tua tidak mengizinkan mereka untuk belajar, meskipun Ghazali dan anak-anak di komunitas ini ingin belajar. Dipak, Nabin, dan kelompok mereka yang lebih muda ingin sekolah karena mereka tidak merasa bahagia di sana. Mereka juga kesulitan menemukan pakaian hangat di musim dingin. Untuk membantu mereka belajar, Khatri dan lainnya telah mulai memberikan pendidikan dasar secara rahasia. Meskipun orang tua tidak mengizinkan anak-anak mereka belajar, anak-anak sangat bersemangat untuk belajar. Jadi kami diam-diam mengajari mereka cara menulis nama dan menjaga kebersihan sehari-hari, tanpa sepengetahuan orang tua.
Duh, nggak kebayang deh kalau Mimin jadi suku Raute, bisa-bisa Mimin jadi nggak ngerti apa-apa deh di zaman yang serba canggih kayak gini. Gimana menurutmu fans? Apa kamu tertarik jadi di antara suku ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya fans. Tolak fasilitas kesehatan. Untuk mendukung kebutuhan makanan dan perawatan kesehatan Raute, pemerintah Nepal menyediakan tunjangan jaminan sosial bulanan sebesar Rp4.000 Nepal, sekitar Rp484.000. Namun, banyak tetua Raute tetap menolak segala bentuk perubahan. Anak-anak Raute tidak sekolah. Anak-anak Raute terbiasa makan kandamul, akar-akaran liar, dan katak. Kata Surya Narayan Shahi, seorang pemimpin Raute berusia 49 tahun. Pemerintah Nepal sudah meminta kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Namun Surya tetap teguh pada komitmennya untuk melestarikan cara hidup Raute. Menurutnya, jika suku Raute tinggal di satu tempat, mereka akan lenyap, yang selanjutnya akan menyebabkan kerusuhan, dan pada akhirnya suku Raute tidak akan ada lagi. Demikian pula pertanian akan mengakhiri keberadaan mereka. Namun Ghazali percaya perubahan tidak dapat dihindari, tetapi membutuhkan waktu. Menurutnya perubahan akan membutuhkan waktu, mungkin setelah generasi yang lebih tua meninggal. Oke fans, segini dulu info dari belahan dunia ini. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya fans. Terus dukung selalu channel ini dengan subscribe agar Mimin makin semangat kasih video-video terbaru buat kamu fans. Yuhu, bye-bye fans!